Halo, perkenalkan nama saya Arit Ebikawa. Saya dari kelas 3 PJJB. Baik, di video tutorial kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar profil memanjang dan melintang pada aplikasi Civil 3D serta dapat menggambar cut and fill pada profil memanjang dan melintang. Baik, langkah yang pertama itu kita masuk ke dalam aplikasi Civil 3D. Di sini kita masuk menggunakan aplikasi Civil 3D yang metrik. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Civil 3D, kemudian itu kita ke insert, kemudian point from file. Setelah itu kita klik tanda tambah di sini. Kemudian kita pilih file data yang telah kita simpan tadi, di mana file data dokumen ini berisi tentang data-data pengukuran poligon terbuka kami. Kemudian data-data yang pada saat kami melakukan pengukuran disalin ke Excel, kemudian dibuat ke dalam bentuk file dokumen ini. Kemudian kita open. Setelah itu kita klik PNCD, kemudian kita OK. Setelah itu kita lakukan perintah ZE pada aplikasi ini, kemudian enter. Setelah itu sudah muncul titik-titik atau koordinat-koordinat yang telah kita ambil pada pengukuran poligon terbuka di lapangan. Kemudian kita Ctrl A. Setelah itu kita ke point group untuk mengganti tanda silang-silang ini menjadi deskripsi. Kemudian kita OK. Setelah itu di sini karena terlalu besar, maka saya ubah skalanya di sini. Ini menjadi 250. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat as jalan pada titik-titik koordinat yang ada di sini, yaitu perintahnya kita lakukan perintah PL. Kemudian kita membuat as jalan ini menggunakan perintah polyline. Langkah selanjutnya kita akan membuat konturnya di sini, di mana kita ke home, kemudian kita pilih surface, kemudian create surface. Setelah itu kita ke style, kemudian kita klik yang titik 3 di sini, kemudian kita klik yang buat tanda kuas ini. Kemudian kita ke kontur intervals untuk mengganti atau mengubah kontur sesuai yang kita inginkan. Di sini saya tidak ingin menggantinya. Kemudian saya lanjut ke kontur smoothing. Kemudian pada kontur smoothing ini diubah dari false ke true. Kemudian pada kontur smoothing di bawah kita pindahkan dia ke tengah ini. Kemudian kita OK. Kita OK. Kemudian langkah selanjutnya kita ke modify, kemudian kita ke surface, kita ke add data, kemudian ke point group, kemudian kita ke all point, kita klik all point, kemudian kita OK. Kemudian di sini sudah jadi bentuk atau tampak dari kontur pada aplikasi ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat alignment, di mana kita klik alignment di sini. Kemudian kita ke create alignment from polyline. Setelah itu kita klik as jalan tadi yang kita menggunakan perintah polyline tadi itu. Kemudian kita klik, setelah itu kita enter, kemudian kita klik yang reverse ini. Setelah itu kita OK. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuat alignment, kita menyimpan file atau gambar ini ke dalam dokumen. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita ke manage,
ke manage untuk mengimport, di mana file import yang ada pada dokumen ini telah dikirimkan dari Bapak dosen terhadap kami untuk melakukan mengerjakan tugas yang diberikan dari Bapak dosen. Kemudian kita import semua file atau semua data yang telah diberikan dari Pak dosen. Kemudian kita open. Setelah itu kita oke. Di sini file yang ada tadi semua pada dokumen tadi kita simpan. Mana setelah kita simpan, kita Ctrl S untuk menyimpan file-file yang kita ingin import lagi. Dimana setelah menyimpan, kita simpan lagi. Setelah kita simpan, kita import. Setelah itu kita save lagi. Berulang-ulang sampai kita mengimport semua file yang ada pada dokumen itu. Langkah selanjutnya, setelah kita mengimport file yang telah diberikan dari Bapak dosen tadi, langkah selanjutnya kita akan membuat profil memanjang, di mana langkah yang pertama yaitu kita klik profile di sini. Kemudian kita klik create profile from surface. Kemudian kita add di sini. Setelah kita add, kita draw in profile view. Setelah itu kita ubah nama yang ini, terserah. Sini saya ingin mengubah menjadi baru. Kemudian pada profil view di sini kita ubah ke Unjani, terserah Unjani, mau yang Unjani yang ini atau yang ini pun terserah. Kita pilih Unjani. Kita pilih Unjani yang Unjani profile 10 saja. Kita pilih Unjani. Setelah kita pilih Unjani, kita next semuanya. Dan di sini pada database di sini kita ubah juga ke Unjani. Setelah itu kita next, kemudian kita create profile view. Setelah kita create profile view, kita klik di halaman yang kosong. Kemudian di sini sudah terbentuk profil. Di sini sudah terbentuk profil memanjangnya. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah kita membuat profil memanjang ini, langkah selanjutnya kita membuat potongan cut and fill-nya, di mana di sini kita kembali lagi ke profile, kemudian kita pilih create profile by layout. Setelah kita profile by layout, kita klik gambar potongan memanjang ini. Setelah itu kita ubah nama yang ada di sini. Kita ubah nama di sini, saya ingin ubah baru satu. Setelah itu kita ubah dalam Unjani. Kemudian di sini juga kita ubah ke Unjani. Setelah itu kita oke. Kemudian kita pilih draw target without curves di sini. Kemudian itu kita pilih draw target with curves. Setelah itu kita ke profil di sini. Setelah kita ke profil, kita akan membuat perencanaan untuk perencanaan cut and fill-nya, di mana di sini saya ingin membuat perencanaan untuk bagian cut-nya, di mana di sini saya taruh cut-nya di bawah. Kita buat cut-nya hingga sampai ke ujung dari gambar grafik pada potongan atau pada profil
pada profil memanjang di sini. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah jadi. Setelah itu setelah kita membuat rencana cut and fill-nya, langkah selanjutnya kita ke koridor, kita ke create assembly, kemudian di sini kita ubah namanya baru. Setelah itu kita ubah kode style di sini. Di sini kita ubah menjadi Unjani. Setelah itu kita oke. Kemudian kita klik di luar atau halaman yang kosong. Setelah itu sudah keluar atau sudah muncul gambar assembly-nya di sini. Baik, setelah assembly-nya sudah keluar di sini, langkah selanjutnya untuk memunculkan tool palettes-nya kita klik gambar assembly-nya di sini. Kemudian kita pilih tool palettes-nya. Setelah itu tool palette-nya sudah keluar. Langkah selanjutnya kita ke lens. Di sini lensnya tidak ada. Jadi kita coba untuk mengubah skala-skala ini agar lens di atas dapat terlihat. Oke, lensnya sudah terlihat. Kemudian kita klik lens di sini. Setelah itu ke lens super elevation hour. Setelah kita ke lens super hour, kita klik assembly yang ada dalam garis assembly atau gambar assembly di sini. Setelah kita klik gambar dari bentukan jalan yang atau rencana jalan yang akan kita buat. Setelah itu kita silang untuk mengubah gambar atau mengubah bentuk rencana atau rancangan jalan yang kita inginkan, kita klik 2 kali pada gambar atau bentukan jalan ini. Klik 2 kali, kemudian di sini kita ubah rancangan atau rencana jalan yang akan kita buat, di mana di sini jalan yang telah kita ukur itu atau ingin kita rencanakan itu di sini ingin menjadi 2,5 meter atau 2,5 hingga keseluruhannya dapat menjadi 5 meter. Kemudian untuk default slope-nya di sini saya ingin membuat kemiringannya ke 3%. Setelah untuk itu, untuk lapisan atasnya saya pilih 0,050. Setelah itu bawahnya klik 0,050. Kemudian sudah sesuai rencana. Setelah itu kita silang. Kemudian pada bagian jalan juga tidak terdapat melulu tentang jalan, di mana terdapat juga bahu jalan, di mana di sini saya juga ingin merancang bahu jalan yang diinginkan, di mana untuk membuat bahu jalan di sini kita ke shoulder, kemudian kita pilih shoulder extend all. Setelah kita klik shoulder extend all, kita klik pada samping kanan jalan. Setelah kita klik sudah muncul bahu jalannya. Setelah itu kita escape. Kemudian untuk mengubah bentukan atau struktur bahu jalan yang diinginkan, kita klik sama, kita klik 2 kali. Setelah kita klik 2 kali di sini saya ingin merubah bahu jalan yang diinginkan, di mana saya ingin mengubahnya menjadi 1,4 meter saja. Setelah itu
kita membuat kemiringan dari bahu jalan ini. Karena di situ sudah min 3, di sini saya ingin mengubahnya ke min 5. Sesuai rencana yang saya inginkan saja. Setelah itu, pada daylight slope ini kita lakukan 1 berbanding 1. Setelah itu pada lapisan atasnya saya juga pilih 0,050, sama di bawahnya juga 0,050, dan untuk di bawahnya karena tidak ada lapisan lagi, jadi saya berikan 0 saja. Setelah itu sudah jadi. Langkah selanjutnya saya ingin membuat anak panah pada jalan ini, dimana perintahnya kita ke generate, kemudian kita ke link slope to surface, kemudian kita klik pada bagian kanan bahu jalan. Setelah kita klik, sudah muncul anak panah pada samping kanan bahu jalan. Setelah itu kita klik 2 kali untuk mengubah bentukannya, dimana di sini saya ingin mengubah ke min 6. Ini sudah terubah. Oke, langkah selanjutnya setelah kita buat bagian jalan yang pada bagian kanan, langkah selanjutnya kita akan membuat suatu bentukan jalan yang utuh, di mana kita memblok semua atau kita klik semua gambar yang pada bahu kanan ini, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih mirror. Setelah kita pilih mirror, kita klik assembly yang di sini, kemudian kita oke. Di sini sudah jadi gambar atau bentukan jalan yang diinginkan sesuai perencana. Langkah selanjutnya kita ke koridor, kemudian kita ke create koridor. Setelah itu kita ubah nama, baru. Setelah itu kita ubah di sini surface, kemudian non di sini kita ubah ini, setelah itu di oke. Setelah itu kita ubah semua yang ada di sini, kemudian kita oke. Setelah itu kita oke. Di sini sudah muncul ada 2, kemudian saya oke lagi, kemudian kita rebuild to koridor. Sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita ke section, kemudian kita ke create sample line. Kita ke create sample line. Setelah kita create sample line, kita enter, kemudian kita oke. Setelah itu kita pilih yang di bawah ini. Sebelum itu kita ganti nama, baru 6. Setelah itu kita pilih yang di bawah, kemudian kita oke. Setelah kita oke, kita pilih yang sample line creation methods, kemudian kita pilih by range of station. Di sini kita akan mengubah create sample line-nya sesuai dengan rencana jalan yang kita inginkan. Kemudian oke. Dan pada sampling intermediate di sini dimana kita akan membuat perencanaannya berdasarkan per STA-nya. Di sini STA-nya yang saya inginkan yaitu per 25 meter. Jadi di sini semuanya diubah menjadi 25. Setelah itu yang di bawahnya kita ubah dari false semuanya
ke dalam true. Oke, setelah diubah semuanya, kita pilih OK. Setelah kita pilih OK, kita ke section lagi, lalu kita pilih create multiply section view. Setelah kita ke create multiply section view, kita ubah namanya di sini. Baru tujuh. Setelah itu kita ubah di sini yang ada pada section view style ke Unjani. Setelah Unjani, kita next, dan pada di section placement ini kita ke draft, dan pada group load style di sini kita ubah ke dalam bentuk Unjani. Setelah Unjani kita next, kemudian para select band di sini kita ubah juga ke dalam bentuk Unjani. Kemudian kita create section view. Kita create section view. Setelah kita create section view, kita pilih tempat kosong, kemudian kita klik. Baik, di sini sudah muncul profil melintangnya di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita ke bagian jalan di sini, kemudian kita klik jalannya. Setelah itu kita klik kanan, setelah itu kita ke koridor surface. Setelah itu kita pada surface di sini kita klik yang ini, kemudian kita ganti yang atas ini dengan nama atas. Setelah itu pada spesifik kode di sini tetap menjadi top. Setelah itu kita tanda tambah, setelah itu kita centang, kemudian sama juga kita klik lagi sekali lagi untuk di atas ini. Setelah muncul kita ubah lagi ini menjadi bawahnya bawah. Setelah itu pada spesifik kode di sini kita ubah menjadi datum. Setelah itu kita tanda tambahnya di sini, kemudian kita checklist lagi. Oke, sudah jadi. Kemudian kita oke. Baik, langkah selanjutnya kita pilih salah satu profil, kemudian kita klik. Setelah kita klik, kita pilih yang sample more source ini. Setelah itu kita pilih, kita memindahkan yang ada pada di kiri ini, kita pindahkan ke kanan, kita klik, kemudian kita add. Setelah kita add, kita pilih OK. Setelah OK, setelah itu kita ke section lagi, kita ke komputer material. Kita komputer material, kita OK. Setelah kita ke OK, kita ganti yang bagian surface atasnya itu kita ubah ke atas, dan yang untuk di bawahnya kita ubah ke bawah. Setelah itu kita OK. Kemudian baik, setelah itu pakai salah satu profil melintang di sini, kemudian kita klik garis yang berwarna merah ini. Setelah kita klik kanan, kemudian kita pilih material section style. Kemudian pada view direction di sini kita ganti menjadi section. Kemudian kita mengganti ansinya, kita tentukan dari arsirannya di sini seperti mengganti yang ini saja. Kita oke. Dan skala di sini kita ubah
RAM itu 0.1 saja, kemudian kita oke. Setelah kita oke, kita kembali ke section, kemudian kita create tables, kemudian kita tekan total volume. Setelah itu kita oke. Jadi kemudian kita klik halaman yang kosong, sudah keluar perhitungan rata-rata dari total volume pada profil melintang ini. Kemudian langkah selanjutnya, jika kita ingin melihat jalan ini secara lebih real, kita tinggal kemudian kita klik profil jalan di sini. Setelah itu kita kemudian kita akan kembali jalan ini. Jadi kita klik round, kemudian kita oke. Oke, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita play untuk melihat bentuk jalan dari rancangan yang kita buat ini. Oke, jika sudah terjadi seperti ini, jika ingin keluar, kita pause, kemudian kita close. Setelah itu kita akan menyimpan gambar ini ke dalam bentuk PDF, di mana pertama pakai model, kemudian kita klik kanan, setelah itu kita pilih form template. Setelah form template kita pilih file atau dari data yang dari beberapa hosting, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita open. Itu oke. Setelah itu kita masuk, kemudian kita lakukan perintah reports, kita oke. Klik dari ujung ke ujung, klik, gambarnya sudah muncul. Langkah selanjutnya kita ubah skalanya. Setelah itu kita ubah skalanya ke 1:250. Sudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tekan melakukan perintah plotting, plot. Ini PDF, kemudian kita oke, save. Juga jika sudah kita save seperti ini dalam bentuk PDF, maka selesailah sudah video tutorial dari saya. Semoga video tutorial yang saya berikan bagi teman-teman semua dapat bermanfaat, sehingga video ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.